Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nasir Sadzili, NIM 23050040 dari S1 Teknik Perminyakan kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan proses squeeze cementing pada pekerjaan workover yang menggunakan balance plug method. Selanjutnya ada definisinya. Squeeze cementing adalah teknik penting dalam operasi workover minyak dan gas. Metode ini bertujuan untuk menyegel area yang bermasalah di dalam sumur dengan menyuntikkan bubur semen di bawah tekanan tinggi, yang merupakan solusi yang efektif untuk menjaga integritas sumur dan pengoptimalan produksi. Selanjutnya ada identifikasi zona target, yaitu untuk mengetahui premis cementing yang mengalami kerusakan atau kebocoran dan dilakukannya perforasi. Atau sebelum operasi dimulai itu kita mengetahui lokasi jalur fluida yang tidak diinginkan di belakang casing atau perforasi yang terlalu besar. Ini membantu kita menentukan titik squeeze. Selanjutnya ada isolasi zona dengan packer atau bridge plug, yaitu kita pasang packer, ini packer di dalam casing untuk isolasi yang membantu memfokuskan tekanan saat kita memompa bubur semen ke titik target. Nah, gunanya packer ini agar semen tidak naik ke atas permukaan karena packer ini membatasi. Misalnya ada injectivity test. Nah, injectivity test ini berguna untuk pengecekan sebelum dimasukkan semen nanti menggunakan fluida. Nah, itu pengecekan berapa volume yang digunakan dan tipe apa semen yang akan digunakan nanti. Selanjutnya ada mixing slurry semen. Setelah dilakukan injectivity test, maka dilakukannya mixing slurry semen, yaitu mencampurkan bahan-bahan aditif semen yang akan digunakan nanti. Proses squeeze cementing, yang pertama ada water ahead, yang kedua ada slurry semen, yang ketiga ada water behind, yang keempat spacer, dan yang terakhir displacement volume. Water ahead adalah air atau cairan khusus yang dipompakan sebelum semen masuk ke dalam sumur, yang berfungsi sebagai membersihkan sisa lumpur pemburan atau drilling mud dari dinding sumur dan pipa. Jika lumpur tidak dibersihkan, semen tidak akan menempel dengan sempurna pada formasi batuan atau pipa. Yang kedua yaitu slurry semen. Nah, slurry semen itu campuran utama yang terdiri dari semen, air, dan bahan tambahan aditif kimia yang berfungsi sebagai bahan isolasi permanen. Setelah mengeras, semen ini akan mengunci pipa casing dan pada tempatnya dan mencegah aliran fluida berpindah antar lapisan bawah tanah atau di zona isolasi. Yang ketiga ada water behind, posisinya di belakang slurry semen, yaitu yang berfungsi sebagai pembatas agar semen tidak langsung bercampur dengan cairan pendorong atau sisa-sisa kotoran di atasnya. Ini memastikan kualitas semen agar tetap murni tanpa kontaminasi. Yang keempat ada spacer, yaitu cairan penyangga. Cairan dengan viskositas atau kekentalan dan densitas yang diatur secara khusus yang berfungsi sebagai pemisah fisik antara lumpur pemburan dengan semen. Karena lumpur dan semen secara kimiawi seringkali tidak cocok. Spacer fungsi mencegah keduanya bertemu yang bisa menyebabkan semen cepat mengeras di tempat yang salah. Yang kelima ada displacement volume. Ini merujuk pada volume cairan, biasanya lumpur atau air, yang digunakan untuk mendorong semua rangkaian cairan di bawahnya menuju target lokasi di celah lurus atau celah antara pipa dan dinding sumur. Yang berfungsi memastikan seluruh bubur semen keluar dari dalam pipa dan naik mengisi ruang di luar pipa hingga mencapai ketinggian yang diinginkan. Selanjutnya yaitu cara kerja. Cara kerja dari water ahead, slurry, water behind, spacer, dan displacement volume. Yang pertama yaitu tahap pertama, tahap pembersihan, yaitu menggunakan water ahead ke dalam pipa casing. Cara ini mengalir turun hingga ke dasar, sampai ke dasar, dan melalui celah atau anulus
berbalik naik ke atas melalui celah mulus. Tujuannya itu menyapu sisa-sisa lumpur pemboran yang menempel agar dinding lumpur bor bersih ditempeli semen. Nah, waterhead nanti itu setara dengan water behind posisinya. Nah, disusul dengan penempatan semen slurry injection. Setelah pembersihan, slurry semen itu dipompakan tepat di belakang cairan waterhead. Semen ini masih dalam bentuk cair agar mudah mengalir. Karena semen memiliki massa jenis yang lebih berat, ia akan menekan cairan di bawahnya untuk terus bergerak naik di ruangan mulus. Selanjutnya yaitu water behind. Agar semen tidak bercampur dengan cairan pendorong yang akan dimasukkan kemudian, dipasanglah spacer di sini di atas water behind. Nah, dipasang spacer. Setelah spacer itu ada displacement volume, yaitu tahap pendorong tahap akhir di mana displacement volume itu dipompakan dengan tekanan tinggi. Cara ini mengawal semen hingga seluruh semen keluar dari ujung pipa, naik mengisi ruang anulus di luar pipa. Dan jika sudah dilakukan semuanya, maka dilakukannya WOC atau waiting on cement, tahap pengerasan. Setelah volume pendorong mencapai titik yang ditentukan, pemompaan dihentikan. Katup pada bagian bawah pipa akan tertutup agar semen tidak mengalir balik ke dalam pipa. Jadi WOC itu pengerasan semen, sembari menunggu pengerasan maka pekerja dapat menunggu sekitar 8-24 jam dengan beristirahat. Setelah melakukan proses quick cementing atau WOC, dilakukannya evaluasi untuk mengecek apakah ada kekurangan dalam proses sebelumnya. Jika ada penurunan tekanan, maka kita cek di area formasi apakah ada kebocoran. Jika ada, maka kita perbaikan kembali. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.